Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nada Nuriana dengan NIM 41819110045. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta Kampus Menteng, jurusan Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk sebagai tugas besar 2 mata kuliah etik UMB dengan dosen Bapak Fajian. Oke, kali ini saya ingin menerangkan mengenai pentingnya etika di tempat umum. Nah, sebelum masuk ke etika di tempat umum, kita harus mengetahui dulu pengertian etika. Nah, etika itu apa sih? Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos yang artinya cara bertindak, adat, tempat tinggal, atau kebiasaan. Etika adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat yang bertitik tolak dari masalah atau nilai atau value dan moral manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia. Dan menurut KBBI, etika adalah ilmu mengenai apa yang baik, yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban atau akhlak. Lalu, kenapa sih kita harus beretika atau belajar beretika? Ini sama aja tentang kenapa sih etika itu penting. Nah, ini alasannya yaitu karena pada dasarnya setiap manusia ingin dihargai satu sama lain. Manusia secara naluriah ingin menciptakan citra yang baik tentang dirinya pada orang lain. Untuk alasan itu, maka manusia perlu beretika, dan yang lebih penting, dengan beretika maka manusia akan lebih diakui atau disegani oleh orang lain. Nah, lalu kita masuk ke contoh etika di tempat umum. Nah, ini sebenarnya contoh etika di tempat umum itu sangat banyak, tapi saya kali ini hanya menerangkan 4 saja dari sekian banyak contoh etika di tempat umum. Yang pertama, yaitu penggunaan toilet umum. Setelah memakai kloset, hendaknya kita membersihkan dan jangan sampai ada air yang tercecah di tempat duduk toilet, karena akan terkesan jorok dan kotor. Kemudian biasakan untuk menutup kloset setelah dipakai dan dibersihkan. Contoh yang kedua, yaitu tidak berbicara terlalu keras jika menerima telepon ataupun membalas pesan di HP. Kenapa? Karena menerima telepon dari orang lain hendaknya tidak mengeraskan suara dan tetap memperhatikan situasi sekitar. Jika sedang membalas pesan dan hanya fokus pada layar HP kita, bisa saja mengganggu orang lain, seperti menabrak atau melupakan sesuatu ataupun tersentuh dengan lingkungan. Contoh yang ketiga, yaitu jika mau mendahului, biasakan mengucapkan permisi dan meminta maaf. Mendahului jika dirasa terlalu kepepet waktu, misalnya di stasiun atau tempat sejenisnya, bisa ditoleransi orang lain dengan mengucapkan maaf dan permisi, dan tidak dibenarkan untuk menyerobot, terutama sedang berada dalam antrian atau di dekat pintu masuk tempat umum. Nah, ini contoh etika tempat umum yang keempat, yaitu adalah mengawasi tingkah laku anak bagi orang tua. Nah, itu sebagai orang tua hendaknya bisa memberi batasan kepada anak agar bisa membedakan situasi dan kondisi seperti di rumah, di tempat umum, di rumah sakit, atau yang lainnya. Itu dengan selalu mengawasi tingkah laku anak yang tujuan untuk menghindari orang lain merasa tidak nyaman dengan perilaku anak kita sendiri. Lalu lanjut. Nah, ini contoh poster yang saya buat pada tugas besar pertama saya, yaitu etika di tempat umum. Nah, di sini ada contoh etika di tempat umum
contoh etika di tempat umum, yaitu diantaranya budayakan mengantri. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempat sampah. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan di tempat umum. Lalu ketika di tempat umum, yang keempat, harus menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin. Yang kelima, tidak menggunakan toilet umum terlalu lama. Yang keenam, itu jangan merokok di tempat ramai, karena itu bisa mengganggu perokok pasif lainnya. Dan yang ketujuh, yaitu gunakan kalimat sopan ketika berkomunikasi di tempat umum. Ya, sekian penjelasan dari saya itu tentang pentingnya beretika di tempat umum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terlalu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.